Halo adik-adik, selamat datang kembali di channel Widyarto Fisik. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang cermin, cara pembentukan cermin dan lain sebagainya. Untuk contoh soalnya diambil dari buku Intan Pariwara, itu bagian uji kompetensi 1, bagian A dan bagian B. Oke, langsung ke soal pertama. Suatu botol berisi air minum diletakkan di depan cermin cembung. Kata kunci pertama di sini cermin cembung. Kalau dia cermin cembung, maka fokusnya bernilai negatif. Jadi fokus bernilai negatif. Negatif berapa? Pada jarak 120 cm. Bayang terbentuk jika jarak fokus cermin 60 cm. Nah, jadi fokusnya katanya 60 cm. Jadi kita masukkan dia 60 cm tapi bernilai negatif karena dia merupakan cermin cembung. Sementara sini ada jarak 120 cm, ini merupakan jarak benda. Jarak benda dibayangkan dengan S, dilambangkan dengan S, rumusnya adalah 120 cm. Oke, nah sekarang kita masukkan ke dalam perhitungan. Jadi 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. Kita masukkan 1 min. Nah, karena fokusnya 60, jadi 1/min60 sama dengan 1/120 tambah 1/S aksen. Karena ditanyakan S aksen, maka ini pindah ruas ke sebelah. Jadi awalnya plus pindah ruas jadi minus. Maka dihasilkan min 1/60 min 1/120 sama dengan 1/S aksen. Nah, untuk bisa dikurangkan maka penyebutnya harus sama. Di sini penyebutnya 120, maka ini 60 biar jadi 120 dikali 2, di atas juga dikalikan 2. Maka dengan demikian ini setara dengan min 2/120 min 1/120 sama dengan 1/S aksen. Min 2 min 1 berarti min 3/120 sama dengan 1/S aksen. Karena diminta S aksen tinggal dibalik nih, 1/S aksen berarti ini dibalik S aksen per 1, ini juga dibalik. Maka dengan demikian S aksen sama dengan min 120 dibagi dengan 3. 120 dibagi 3 berarti min 40. Satuannya adalah senti. Tanda negatif ini menunjukkan bayangan bersifat maya. Tanda negatif ini bersifat maya. Maya pasangnya selalu sama tegak. Kemudian tentukan diperbesar diperkecil bagaimana? Awalnya jarak kita adalah 120. Jarak benda 120, sekarang jarak bayangan menjadi 40. Nah, berarti 120 ke 40 artinya diperkecil. Nah, maka dengan demikian sifatnya jadinya maya tegak diperkecil. Nah, maka dengan demikian jawab yang paling tepat itu adalah option nomor A. Oke, kita lanjutkan lagi soal berikutnya. Cermin cembung berbentuk bola digunakan untuk mengamati bayangan suatu benda. Pernyataan yang benar agar jarak bayangan benda sama dengan jarak benda. Di sini kata kuncinya jarak bayangan ini sama dengan jarak benda. Berarti bisa dituliskan bahwa nilai S ini harus sama dengan nilai S aksen. Jarak benda sama jarak bayangan benda. Yang manakah kira-kira yang paling tepat? Oke, mari kita cek. Jadi 1/F sama dengan 1/S tambah 1/S aksen. Nah, jadi silahkan karena diminta jarak bendanya, di sini lihat benda harus diletakkan, benda harus ditempatkan. Jadi kita nyari posisi bendanya, maka dengan demikian S aksen ini wajib ganti dengan S karena S aksennya sama dengan S. Nah, maka didapatkan 1/F sama dengan 1/S tambah 1/S aksen. 1/F jadi 1/S tambah 1/S sama aja artinya dengan 2/S, atau F sama dengan S/2. Jadinya kalau diminta jarak benda ini tinggal kali silang ke sebelah. Jadi 2F sama dengan S. Artinya jarak benda harus diletakkan di 2 kali titik fokus. Nah, sekarang kita cek. Benda diletakkan harus titik fokus ya. Berarti sudah jelas salah. Kali titik fokus harusnya di 2 kali titik fokus. Oh ya, 2 kali titik fokus. Jadi 2 kali titik fokus ini sama aja artinya dengan di titik R. Jadi 2 kali titik fokus sama aja dengan di titik R atau di jari-jari kelengkungan cermin. Jadi S ini harus diletakkan di titik R. Nah, sekarang kita cek nanti. Benda harus diletakkan di diameter cermin. Nah, bagaimana dekatnya dengan diameter? R ini merupakan jari-jari kelengkungan. Jari-jari itu artinya setengah dari diameter. Jadi
R ini boleh diganti pakai setengah diameter, jadi setengah dari D sama dengan S. Artinya benda tersebut bisa diletakkan di 2 kali titik fokus, atau di jari-jari kelengkungan, atau di setengah kali diameter. Jadi yang nomor B sudah jelas salah karena diletakkan tepat di diameter. Kalau yang nomor C diletakkan di tengah-tengah antara titik fokus dan pusat kelengkungan cermin. Nah, di sini artinya bendanya di ruang 2 ya, berarti bukan. Jadi karena ini cermin, ini titik fokus, ini pusat kelengkungan R. Kalau yang nomor 3 itu letakkan di antara titik fokus dan pusat kelengkungan cermin, berarti di sini diletakkan bendanya. Nah, ini artinya ruang 2. Ini ruang 1, ruang 2, ruang 3, ruang 4. Nah, bagaimana cara menentukan bayangan pada masing-masing ruang? Silahkan ditonton di video sebelumnya. Nah, sekarang cek nomor D. Jadi nomor 3 sudah jelas salah. Nomor D, benda diletakkan di depan cermin cekung yang berjarak setengah dari diameter ya. Setengah dari diameter. Jadi nomor D lah jawaban yang paling tepat ya. Kalau nomor C, salahnya benda diletakkan di depan cermin cekung berjarak 2 kali jari-jari. Harusnya tepat di jari-jari. Nah, maka dengan demikian jawaban yang paling tepat itu adalah option nomor D. Oke, kita cek soal berikutnya. Paku setinggi 6 cm diletakkan di depan lensa cekung berjarak 18 cm. Ini kata kuncinya ada lensa cekung, berarti lensa yang fokusnya negatif. Oke, tingginya 9. Proses pembentukan bayangan paku yang benar. Nah, sini ada gambar. Jadi yang perlu kita cek adalah S aksen, jarak bayangan sama jarak tinggi bayangannya. Yang perlu kita cek dulu. Pertama ada tinggi bayangan. Di sini merupakan tinggi bayangan. Ini juga tinggi bayangan. Jarak bayangan, ini juga jarak bayangan, ini jarak bayangan juga. Kalau ini tinggi bayangan, yang di bagian sini tinggi bayangan. Nah, sekarang mari kita cek. Pertama kita nyari jarak bayangannya dulu. Itu rumusnya karena dia lensa cekung berarti lensa yang fokusnya negatif ya. Jadi 1/F sama dengan 1/S tambah 1/S aksen. 1/F fokus kita adalah jarak fokus itu dibilang 9. Jadi 1/9. Tapi si tanda negatif karena dia lensanya lensa cekung. 1/S jarak benda kita adalah S nya jarak bendanya 18. Jadi 1/18 tambah 1/S aksen. Karena yang ditanyakan 1/S aksen, jadi 1/18 pindah ke sebelah. Awalnya plus pindah ke sebelah jadi tanda minus. Jadi min 1/9 min 1/18 sama dengan 1/S aksen. Samakan penyebut. Sama-sama kali 2 ya. Ini kali 2, ini juga kali 2 biar mau jadi 18. Jadi min 2/18 min 1/18 sama dengan 1/S aksen. Jadi min 2 min 1 berarti min 3/18 sama dengan 1/S aksen. Jadi S aksen tinggal dikali balik, 18 bagi 3. Jadi min 6 sama dengan S aksen. Oke, jadi jarak bayangan kita adalah min 6. Min ini artinya bersifat maya. Jadi kalau lensa bersifat maya, letak bayangan di depan lensa. Jadi di sini sudah maya semua ya, depan lensa semua, sini udah. Nah, sekarang kita pilih yang S aksennya min 6. Nah, ini min 6. Nah, ini benar, ini 6 benar. Nah, ini kan fokusnya 9, ini 6 benar. Ini benar juga 6. Ini C sini sudah salah. Ini sudah sekarang 7,5 dibilang ya, salah. Ini salah juga. Berarti antara A atau B. Atau B karena bayangannya ini 6, ini jarak bayangan juga 6. Sekarang yang membedakan A dengan B adalah tinggi bayangan. Nah, sekarang kita cari tinggi bayangan. Caranya ambil dari pembesaran. Pembesaran dirumuskan dengan mutlak S aksen dibagi dengan S. Tanda mutlak ini menunjukkan bahwa S aksen yang kita masukkan cukup angkanya saja, tidak disertai dengan tanda minusnya. M ini rumusnya adalah H aksen per H sama dengan S aksen per S. H aksen nilainya adalah H aksen kita mau kita cari. H kita, tinggi benda kita, benda setinggi 6, jadi H sini adalah 6. Sama dengan S aksen kita adalah 6 juga. Per S kita nilainya, S aksen dapat dari sini ya, 6. Terus tanda negatif nggak kita gunakan gara-gara ada tanda mutlak. Terus S kita jarak benda kita, benda berjarak 18, jadi S nya kita gunakan 18. Oke, tinggal dikali silang ke sebelah. Jadi H aksen. Jadi 6 dikali 6 sama aja hasilnya dengan 36 dibagi dengan 18. 36 bagi 18 berarti sama dengan 2. Nah, maka dengan demikian tinggi bayangan adalah 2. Jadi kita cari antara A dan B tadi, yang tinggi bayangan 2 adalah option nomor A. Maka dengan demikian jawaban paling tepat adalah option nomor A. Oke,
kita cek lagi ke soal berikutnya. Lilin setinggi 8 cm terletak 30 cm di depan lensa cembung. Jadi lensa cembung ya, lensa cembung berarti lensa positif, fokusnya bernilai positif. Yang memiliki jarak fokus sebesar 10, jadi F kita langsung tulis fokusnya itu adalah 10 cm positif. Jarak bayangan dan tinggi bayangan lilin. Nah, jadi minta jarak bayangan, S aksennya diminta sama H aksen. Jadi 1/F sama dengan 1/S tambah 1/S aksen. F ini fokusnya, fokus kita adalah 10, masukkan 1/10 sama dengan 1/S. S kita jarak kita adalah 30 cm ya, 30 cm. Jadi kita gunakan 1/30 ditambah 1/S aksen. Awalnya plus, kita pindah ruas ke sebelah jadi minus. Jadi 1/10 minus 1/30 sama dengan 1/S aksen. Ini samakan penyebut, ini kali 3 biar jadi 30. Maka didapatkan 3/10 min 1/30, 3/30 ya, 3/30 dikurang dengan 1/30 sama dengan 1/S aksen. 3 dikurang 1 berarti 2/30 sama dengan 1/S aksen. Jadi karena kita mau mencari S aksen, kali balik, ini kali balik juga. Berarti ditemukan bahwa nilai 30 dibagi 2 sama dengan S aksen per 1. Jadi S aksen sama dengan 15. Oke. Yang pertama kita sudah menemukan jarak bayangan kita adalah 15. Berarti antara C ataupun D. Sekarang kita tinggal mencari tinggi bayangan. Tinggi bayangan diambil dari pembesaran. Jadi M sama dengan S aksen per S. Jadi ada tanda mutlak ya. Jadi atau H aksen per H sama dengan S aksen per S. Jadi M nya kita pecah. Masukkan dah H aksen, tinggi bayangannya. Tinggi bayangan H aksen kita adalah, mau kita cari ya, tinggi bayangan mau dicari. H aksen per H kita adalah tinggi lilin kita 8. Sama dengan S aksen, jarak bayangan kita adalah, S aksen kita adalah 15, masukkan dia 15 dibagi dengan S kita, jarak kita itu adalah pada jarak 30 ya, tulis 30 di sini 30 cm. Oke, coret sisa 1 sisa 2 kali silang, jadi kali silang ke sini 8 kali 1 8. Jadi H aksen sama dengan 8/2. 8/2 berarti 4 cm. Nah, maka dengan demikian S aksen kita 15, H aksen kita 4 cm. Maka jawaban yang paling tepat itu adalah option nomor D. Oke, kita cek ke soal berikutnya. Benda diletakkan di depan lensa cembung yang berjarak 2 cm dari pusat lensa ya. Jadi S-nya adalah 25 cm, jadi S 25 cm. Agar jarak bayangan benda tersebut sama dengan jarak benda, maka harus dipasang lensa cembung. Nah, sini berbicara lensanya lensa cembung. Lensa cembung berarti lensa positif yang ada kekuatan lensa 4 dioptri. Benarkah pernyataan tersebut atau salah? Jadi kita disuruh ngecek apakah betul kekuatan lensanya menggunakan 4 dioptri. Yang mana kekuatan lensa dilambangkan dengan P. Rumusnya adalah 100 cm. Kalau di sini fokus kita satuannya cm, maka ini gunakan 100. Tapi kalau fokus satuannya meter, ini gunakan 1. Nah, di sini karena di sini jaraknya cm, jadi nanti akan menghasilkan fokus yang juga sama cm. Maka dengan demikian di sini saya gunakan 100. Jadi 100 cm dibagi dengan titik fokus atau 1 meter dibagi dengan titik fokus juga. Artinya di sini yang senti fokus satuannya senti, yang 1 meter jadi fokus harus satuannya meter. Oke, kita cek ke gini ke perhitungannya. Di soal jaraknya adalah 25. Terus agar jarak bayangan benda tersebut sama dengan jarak benda tersebut. Nah, berarti nilai S aksen di sini juga sama dengan nilai S. Maka nilai S aksen sama dengan nilai S sama dengan 25. Agar jarak bayangan tersebut sama dengan jarak benda, maka harus dipasang lensa cembung dengan kekuatan 4 dioptri. Oke, sekarang kita cek 1/F. Jadi lensa cembung lensa positif ya. Jadi 1/F sama dengan 1/S tambah 1/S aksen. 1/F kita fokus kita belum ada, kita mau cari sama dengan 1/25
ditambah 1/25. Tinggal ditambahkan aja 1/25 tambah 1/25 berarti 2/25. Ini 1/f. Jadi f nya tinggal dibalik saja, 25 dibagi 2. Jadi 25 dibagi dengan 2. Oke, fokus kita 25, tapi satuan gara-gara sini S nya satuan senti, maka dengan demikian fokus kita satuannya adalah senti. Karena fokus satuan senti, jadi kita gunakan yang rumus 100 sentinya ini. Jadi ini boleh saya hapus ya, biar nggak bingung. Oke, terus dimasukkan. Jadi 100 cm, jadi ini 100 cm dibagi dengan F kita adalah 25 cm, 25/2, tulis saja 25/2. Nah, jadi karena diminta ini langsung kita balik-balik jadi 100. Ini biar nggak ada numpuk per gini, maka dikali balik buat ke atas. Jadi kali 2/25. Coret, ini sisa 1, ini sisa 4. 4 dikali 2 sama aja artinya dengan 8. Nah, maka dengan demikian kekuatan lensanya adalah 8 dioptri. Jadi pernyataan yang dinyatakan di soal di sini kan katanya harus dipasang lensa berkekuatan 4 dioptri. Nah, jadi pernyataan ini adalah salah karena harusnya dipasang lensa dengan kekuatan 8 dioptri. Jadi dengan demikian jawaban dari soal ini adalah pernyataannya salah. Oke, ini kita soal berikutnya, ini soal pada bagian B ya. Ini pada uji kompetensi 1 pada bagian B. Kompetensi. Bagian B. Nah, soalnya adalah benda berada di depan cermin cekung. Nah, sini kata kuncinya cermin cekung. Kalau dia cermin cekung, cermin fokusnya positif, memiliki jari-jari kelengkungan sebesar 60. Jadi R sama dengan 60. Ingat di sini untuk mencari fokus, R itu sama dengan 2 kali titik fokus. Jadi R kita 60 sama dengan 2 kali titik fokus. Jadi untuk fokus ini tinggal pindah ke sebelah. Jadi 60 dibagi 2 ini sama dengan titik fokus. Titik fokus kita berarti 30. Nah, terus tentukan letak benda tersebut agar cermin menghasilkan besaran 4 kali. Nah, dikatakan M ini sama dengan 4 kali. Jadi di sini diminta berapakah jarak benda. Jadi S yang diminta. Nah, jadi rumus yang kita gunakan adalah tetap 1/f sama dengan 1/s ditambah 1/s aksen. Tapi di sini kita belum punya nilai S aksen. S aksen diambil dari sini. Nah, jadi M sama dengan S aksen per S. M kita adalah 4, jadi S aksen per S. Jadi tinggal kali silang ke sebelah. Jadi kali silang ke sebelah, jadi 4S itu sama dengan S aksen. Nah, jadi di sini kita cek dapat S aksen sama dengan 4S. Dimasukkan sini jadi 1/f sama dengan 1/30 ya. 1/30 sama dengan 1/s tambah S aksen kita ganti dengan 4S. Nah, jadi tinggal kita samakan penyebut. Kita samakan penyebut di sini berarti jadinya adalah sama-sama kali 4 ya. Kali 4 atas juga kali 4. Maka 1/30 sama dengan 4/4S tambah 1/4S. 1/30 sama dengan 5/4S. Oke, langsung dah kita kali silang. Kali silang. Jadi 4S dikali dengan 1 berarti 4S sama dengan 5 kali 30 berarti 150. Jadi S sama dengan 150 dibagi dengan 4. 150 dibagi 4 berarti 37,5 cm ya. Jadi jarak bendanya harus pada jarak 37,5 cm di depan cermin cekung. Oke adik-adik, demikianlah contoh soal dari pembentukan bayangan pada cermin dan lensa. Kalau ada yang belum jelas ingin kalian tanyakan, silahkan komen di kolom komentar. Selamat dan semangat belajar. Terima kasih.